Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita kemarin tentang jurnal penyesuaian. Dalam jurnal penyesuaian kemarin sudah saya ulas mengenai cara penghitungan, cara pengerjaannya. Berikut kita nanti akan melanjutkan ke pemostingan ayat jurnal penyesuaian dalam buku besar. Kalian bisa buka modulnya pada halaman 103 untuk neraca saldo. Di sini data penyesuaian salon Cantika periode 31 Desember 2018. Yang pertama, perlengkapan salon Cantika yang tersisa sebesar Rp4.050.000. Kemudian peralatan salon Cantika memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan telah digunakan 1 tahun. Sewa dibayar di muka telah digunakan selama 1 bulan. Beban iklan yang dibayarkan dan telah digunakan selama 1 bulan. Kemudian yang kelima, ada gaji yang belum dibayarkan dari tanggal 26 hingga 31 5 hari sebesar Rp300.000. Kemudian yang keenam, salon Cantika telah menyelesaikan jasa rias 2 juta tapi dibayar bulan depan. Ini kemarin sudah kita ulas. Sekarang saya masukkan ke dalam rangkuman jurnal penyesuaiannya. Pada tanggal 31 Desember, beban perlengkapan Rp4.280.000 debitnya, kreditnya perlengkapan Rp4.280.000 dengan keterangan pemakaian perlengkapan. Kemudian yang kedua, beban depresiasi peralatan, kreditnya akumulasi depresiasi peralatan sebesar Rp1.018.070.000, buka materi kemarin. Kemudian beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka 1 juta. Iklan dibayar di muka, kreditnya beban iklan dengan keterangan penggunaan beban iklan Rp2.200.000. Beban gaji, kreditnya utang gaji dengan keterangan gaji yang belum dibayar sejumlah Rp300.000 yang 5 hari tadi. Kemudian yang selanjutnya, salon Cantika telah menyelesaikan jasa rias 2 juta tapi masih dibayar bulan depan. Maka di sini keterangannya adalah debit piutang usaha sebesar 2 juta, kreditnya pendapatan jasa 2 juta dengan keterangan pendapatan yang masih harus diterima. Sehingga di sini jumlah debit dan kredit harus sama. Kita jumlahkan untuk kolom debit Rp11.650.000, kreditnya Rp11.650.000. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemostingan ayat jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Sama dengan posting buku besar sebelum penyesuaian, tapi di sini perlu pemostingan kembali karena adanya perubahan penyesuaian. Kas seperti yang pada jurnal umum kemarin tidak ada perubahan, saldo masih tetap Rp32.435.000. Kemudian piutang usaha. Piutang usaha di sini pada tanggal 12 dari jurnal umum kedua kemarin referensinya debit 2 juta, tanggal 22 ada penerimaan piutang usaha referensi dari JU2 di kredit 2 juta sehingga saldonya 0. Tapi pada akhir bulan Desember itu penutupan ada yang belum dimasukkan. Di sini ada pendapatan jasa sebesar 2 juta. Maka di sini masuk dalam kelompok akun piutang usaha pendapatan yang belum diterima dengan referensinya ayat jurnal penyesuaian atau AJP
debit 2 juta. Sehingga saldo untuk piutang usaha tidak lagi 0 tapi 2 juta karena ada AJP per 31 Desember. Kemudian yang berikutnya, sewa dibayar di muka. Dalam jurnal umum kemarin membayar sewa dalam referensi JU1 debit 6 juta. Saldonya 6 juta. Tapi karena ada perubahan dari ayat jurnal penyesuaian AJP di sini 1 juta, maka sewa dibayar di muka dengan keterangan penggunaan beban sewa 1 juta, maka kredit dari referensi AJP 1 juta sehingga saldo debitnya 5 juta. Asalnya dari saldo debit 6 juta dikredit 1 juta akibat adanya ayat jurnal penyesuaian. Nah, inilah perubahannya. Kemudian iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka kemarin tidak ada, maka karena adanya AJP maka debit 2 juta. 2.200.000. Kemudian akun perlengkapan. Perlengkapan dari jurnal umum 1 ada pembelian tanggal 6, maka debitnya adalah 2 juta. Dari saldo awalnya 6.330, maka saldo setelah adanya pembelian menjadi 8.330.000. Kemudian ada pemakaian perlengkapan pada akhir Desember, sehingga referensi dalam AJP-nya kredit 4.280.000, maka perlengkapan yang tersisa bukan lagi 8.330 tetapi 4.050.000 akibat adanya pemakaian perlengkapan. Berikut akun peralatan. Di sini tidak ada perubahan peralatan karena tidak mengalami perubahan. Tetap saldonya 9.350.000. Kemudian akumulasi depresiasi peralatan. Ingat tadi depresiasi terjadi karena pemakaian sehingga nilainya berkurang. Keterangan depresiasi peralatan dasarnya menggunakan dalam AJP, referensi AJP, maka dikredit 1.870.000 sehingga saldo untuk akumulasi depresiasi peralatan 1.870.000. Kemudian utang usaha. Utang usaha tidak ada perubahan AJP sehingga saldonya masih tetap kredit 2 juta. Utang gaji. Tadi muncul ada 5 hari yang belum dibayar ke karyawan. Sehingga dihitung AJP-nya adalah 300.000. Maka gaji yang belum dibayar 300.000 merupakan utang perusahaan ke karyawan. Sehingga di sini kolomnya masuk kolom kredit karena merupakan utang. Kemudian modal cantika, ini enggak ada perubahan, masih tetap 43.265. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa semula saldo akhirnya 16.130.000. Kemudian karena adanya kejadian piutang tadi, pendapatan itu belum diterima, maka di sini pendapatan jasa bertambah 2 juta sehingga pendapatan jasa saldonya 18.130.000. Berlanjut ke akun beban gaji. Akun beban gaji semula saldo debitnya 2,5 juta. Karena tadi diketahui ada 5 hari belum dibayar,
sejumlah 300.000, maka beban gajinya bertambah, tidak lagi 2.500.000 menjadi 2.800.000 dengan saldo di debit karena beban masuk kelompok debit. Demikian juga untuk beban iklan. Beban iklan yang semula 2.400.000 karena di dalam AJP penyesuaiannya muncul penggunaan beban iklan 2.200.000, maka beban iklan saldo debit 200.000. Akun berikutnya beban air, tidak ada perubahan, dasarnya hanya dari jurnal umum. Beban listrik juga tidak ada perubahan. Beban telepon, beban perlengkapan ini mengalami perubahan karena di sini ada pemakaian perlengkapan sebesar 4.280.000 sehingga saldo untuk beban perlengkapan debit 4.280.000. Kemudian akun beban depresiasi peralatan. Ini juga mengalami perubahan karena peralatan nilainya tidak utuh tetapi ada penyusutan sehingga muncul referensi AJP sebesar 1.870.000 di debit. Maka saldo untuk beban depresiasi peralatan 1.870.000. Kemudian beban sewa. Beban sewa di sini penggunaan beban sewa tadi adalah 1 juta. Maka saldo karena adanya penyesuaian beban sewa menjadi 1 juta di debit. Nah, dari masing-masing kelompok ini tadi yang sudah dimasukkan ke dalam buku besar, maka bisa kita rangkum ke dalam neraca saldo akibat adanya penyesuaian. Di sini kasnya 32.435.000. Kemudian piutang yang kemarin tidak ada, piutangnya 0. Karena adanya penyesuaian pada akhir Desember, maka piutang menjadi 2 juta. Sewa dibayar di muka menjadi 5 juta, bukan 6 juta lagi. Kemudian akumulasi depresiasi peralatan karena adanya penyusutan sehingga muncul 1.870.000. Beban sewa juga gitu, muncul di sini 1 juta karena pemakaiannya baru 1 juta. Sehingga kalau kemarin saldo neraca saldo salon Cantika sebelum adanya AJP itu 61.395.000, bisa kalian buka pada pertemuan kemarin di buku modul kalian. Sekarang berubah menjadi 65.565.000. Demikian juga saldo pada kredit. Jadi ingat di sini kalian harus mengecek dulu jumlah debit dan kredit harus sama. Kalau tidak sama berarti akan ada masalah dan nanti akan berimbas ke laporan keuangan. Demikian materi kita hari ini tentang pemostingan ke buku besar setelah adanya penyesuaian dalam laporan keuangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.